Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, tetap semangat ya belajarnya. Belajar dari rumah, harus rajin berlatih sendiri ya nak. Lihat, pembelajaran kita hari ini kita masih di bab 2 ya, tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Namun saat ini kita masih pada penyetaraan reaksi redoks. Baik anak ibu, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang penyetaraan reaksi redoks, ibu sudah ingatkan di awal kemarin ya, bahwasannya Ananda harus memahami betul dulu bagaimana menentukan biloks suatu unsur dalam senyawa. Karena nanti dasar kita menyetarakan reaksi redoks adalah menentukan biloks, gitu ya. Nah, baik. Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara, nak. Yang pertama dengan cara setengah reaksi, yang kedua dengan cara biloks. Jadi ada dua cara. Nah, kali ini kita bahas penyetaraannya dengan cara setengah reaksi. Prinsipnya adalah menyetarakan jumlah elektron pada kedua reaksi, yaitu pada reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian, untuk kita bisa menyetarakan reaksi redoks ini ada syaratnya, yaitu kita harus tahu reaksi itu berlangsung dalam suasana apa? Suasana asam atau suasana basa. Jadi penyetaraan dengan cara setengah reaksi ini hanya bisa dilakukan untuk reaksi-reaksi dengan kondisi reaksi yang diketahui, asam atau basa kondisinya. Begitu ya. Sekarang kita lanjut bagaimana cara menyetarakan reaksinya. Langkah-langkahnya apa saja ibu? Yang pertama, tulis masing-masing persamaan setengah reaksi. Setengah reaksi maksudnya kita pisahkan mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Jadi tulis masing-masing gitu ya. Yang kedua, caranya adalah menyetarakan jumlah atom yang biloksnya berubah. Jadi ada atom yang biloksnya berubah dan ada atom yang biloksnya tidak berubah. Yang mau kita setarakan adalah jumlah atom yang biloksnya berubah. Dengan cara apa ibu kita setarakan atom itu? Dengan cara menambah koefisien reaksi. Yang ketiga, setelah ditambah koefisien reaksi jumlah atomnya setara, kemudian ditambahkan H2O. Ditambahkan H2O di mana bu? Lihat dulu suasananya nak. Kalau suasananya asam, kita tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Yang kekurangan O, begini ya, oksigen maksudnya. Nah, kemudian kalau suasananya basah, kebalikannya nak. Kalau suasananya basah, kita tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan oksigen. Gitu ya. Jadi, begitu caranya menambahkan H2O. Sekarang yang keempat. Setarakan atom hidrogen. Atom hidrogen ini disetarakan untuk mengimbangi H2O yang sudah ditambahkan tadi. Dengan caranya kalau suasananya asam, kita tambahkan ion H positif. Tambahkan ion H positif. Kemudian kalau suasananya basah, ditambahkan ion OH negatif. Begitu ya. Nah, udah ditambahkan hidrogennya bu. Sekarang kita ikuti langkah yang kelima nak. Setarakan jumlah muatan. Jumlah muatannya harus sama di kiri dan di kanan. Kalau nggak sama gimana caranya ibu? Ditambahkan elektron. Ananda harus ingat ya, elektron ini muatannya negatif 1. Jadi kalau muatannya negatif 1, ketika ada jumlah muatan yang berbeda, di mana kita tambahkan elektron di ruas yang lebih besar. Kenapa? Karena nanti akan terkurangi jumlah muatannya dengan adanya elektron. Gitu. Kemudian yang keenam, setarakan jumlah elektron. Gitu ya. Dengan cara apa? Caranya kali silang elektron supaya nanti ketika
reaksinya kita gabungkan kembali, elektronnya sudah saling menghabiskan ya, sudah tidak ada lagi dalam reaksi. Jadi disetarakan jumlah elektronnya dengan kali silang elektron. Baik, begitulah langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Kalau kita sudah selesai mengerjakannya, kita mau mengecek nih kerjaan kita benar apa enggak ya? Udah setara atau belum? Gimana caranya? Kita periksa nak. Periksa apanya Bu yang diperiksa? Periksa jumlah atom dan muatan di ruas kiri sama dengan di kanan. Ketika jumlah atom dan muatan di ruas kiri sama dengan di kanan, maka reaksi kita sudah setara. Tetapi kalau berbeda jumlah atomnya atau muatannya, maka reaksi kita pasti salah, belum setara. Begitulah caranya agar kita bisa menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Demikian anak-anak ibu, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, kemarin kita sudah pelajari ya bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana asam. Sekarang kita mau menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana basa. Soalnya sama yang ibu ambil ya, Cr2O7 2 negatif tambah Cu positif menjadi Cr3 positif tambah Cu2 positif pada suasana basa. Nah, pada suasana basa berarti ini ibu ganti ya menjadi OH negatif. Nah, baik. Nah, seperti langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi, bahwasannya untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, maka reaksinya harus dibagi dua dulu ya, dipisahkan. Namanya setengah reaksi, setengah-setengah dibikin, iya kan? Mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi. Baik, mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi. Anak-anak ibu, di sini sudah ada data. Udah ibu buat reaksinya, sudah ditentukan biloxnya. Kita udah tahu nih mana reaksi reduksi yang mana. Oh, yang Cr. Cr2O7 2 negatif. Nah, menjadi apa? Menjadi Cr3 positif. Itu yang reduksi. Yang oksidasi Cu positif menjadi Cu2 positif. Baik ya. Udah kita pisahkan Bu reaksinya. Sudah. Kemudian langkah kedua diapain nak? Langkah kedua masih sama dengan cara suasana asam ya. Nah, kita setarakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Yang biloxnya berubah adalah Cr. Jumlah atomnya 2. Ini Cr, jumlah atomnya 1. Supaya 2 kali 2. Penambahan penyetaraan jumlah atomnya dengan cara penambahan koefisien reaksi. Di sini sudah ya. Udah disamakan Bu jumlah atomnya. Yang ketiga ngapain? Penambahan H2O. Kalau pada suasana asam, penambahan H2O pada ruas yang kekurangan O gitu ya. Pada ruas yang kekurangan O. Nah, kalau pada suasana basa, penambahan H2O pada ruas yang kelebihan O. Lihat, yang kelebihan O. Yang mana? Yang ini. Kita tambahkan H2O. Kelebihan berapa dia? Kita bandingkan ini dengan ini. Ini enggak punya, ini punya 7 O-nya. Berarti dia kelebihan 7. Kalau gitu tambahkan H2O sebanyak 7 H2O. Yang bawah enggak kita apa-apain karena enggak ada yang punya O di sini ya kan? Nah, kemudian langkah yang keempat setelah kita tambahkan H2O nak, kalau pada suasana basa penambahan H2O diimbangi dengan penambahan OH negatif. Gitu ya. Penambahan OH negatif. Di mana, Bu? Nah, jadi penambahan OH negatif ini tujuannya adalah untuk menyetarakan hidrogen di sini. Untuk menyetarakan hidrogen. Kalau gitu tambahkan OH negatifnya di mana? Ya di sini. Gitu ya. Di ruas yang seberangnya ditambahkan OH negatif. Ingat ya. Tujuan penambahan OH negatif untuk menyetarakan hidrogen. Jadi kalau ini ada hidrogennya berapa nih? 14. Maka hidrogennya di sini 1 supaya jadi 14. Ini 14 OH negatif ya. Nah, ini Bu ganti ke sini. 14 OH negatif.
Kemudian penambahannya sudah. Setelah itu ngapain? Setarakan jumlah muatan. Kita lihat muatannya ya, di sebelah kiri dan kanan. Lihat muatannya nak. 1 kali minus 2 ditambah 0, maka muatan di ruas kiri ini minus 2 ya. Nah, di sebelah kanan 2 kali positif 3, berarti di sini positif 6 ya. Positif 6 ditambah 14 kali minus 1, minus 14 ditambah 6, berapa itu? Minus 8 ya kan. Nah ini 6 dikurang 14 berarti minus 8. Kemudian yang di sini ini positif 1, ini positif 2. Nah lihat, tadi caranya kita mau ngapain? Mau menyamakan muatan. Mau menyamakan muatan dengan cara apa? Penambahan elektron. Lihat ya. Nah, ini muatannya berbeda. Ini positif 2, ini positif 8. Ini minus 2, ini minus 8. Jadi, di mana ditambahkan elektron? Di ruas yang muatannya lebih besar. Di mana ditambahkannya, nak? Di minus 2 atau minus 8? Di minus 2. Ditambahkan elektron. Tambah elektron. Sebanyak berapa? Oh ini minus 2, ini minus 8. Supaya jadi minus 8 lah. Supaya jadi lebih kecil ya kan. Berapa ya? 6 elektron. Yang di bawah, di mana tambah elektron? Ini 1, ini 2. Oh yang besar. Ditambah berapa dia? Ditambah 1 elektron. Karena ini 1 jadinya ya kan. Setelah ditambahkan elektron, maka langkah yang terakhir adalah menyetarakan jumlah elektron dengan cara kali silang elektron. Ini kali 1, ini kali 6, supaya nanti pada akhir reaksi elektronnya saling meniadakan ya, habis bereaksi, habis dijumlahkan, ya kan? Jumlahkan, maka ini 6 sudah ya, ini 6 juga. Sekarang kita jumlahkan ke bawah reaksinya ya. Cr2O7 2 negatif ditambah 7H2O ya kan, tambah 7H2O, kemudian ditambah 6Cu positif, 6Cu positif ya, kali 6 kan. Nah ini menjadi apa? 2Cr 3 positif ditambah 14OH negatif, 14OH negatif ditambah 6Cu 2 positif. Nah kita cek ya, kita cek apakah reaksinya sudah setara. Dari mana ngeceknya? Kita periksanya dari mana? Kita cek muatannya di kiri sama dengan di kanan, jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan ya. Kita cek satu-satu. Sekarang jumlah atomnya dulu nak. Cr-nya 2. Sini Cr-nya 2. O-nya ini ada 7 tambah ini 7 kali 1. 7 tambah 7 14 ya. Berarti O-nya ada 14. Hidrogennya ini hidrogennya 7 kali 2 14. Ini juga 14 kali 1 ya 14. Cu-nya ada 6, ini 6Cu, 6Cu. Jumlah atomnya udah sama, Bu. Iya. Kemudian apa lagi? Periksa muatannya. 1 kali minus 2 ditambah 0 minus 2 ditambah 6 kali positif 1, positif 6. Positif 6 tambah 0 tambah minus 2. Berapa itu? Positif 4. Ya, positif 4. Di sebelah kanan. Berapa ini muatannya? 2 kali 3 positif, positif 6. Ditambah 14 kali minus 1, minus 14. Ditambah 6 kali positif 2, positif 12. Kita ulang ya. Positif 6 ditambah minus 14 berarti minus 8 ya kan, minus 8 ditambah positif 12 berarti positif 4. Nah
Kalau jumlah atomnya sudah sama di ruas kiri dan ruas kanan, ini suasananya basah ya. Kalau jumlah atomnya sudah sama di ruas kiri dan kanan, muatannya juga sudah sama di ruas kiri dan kanan, dalam hal ini 4 ya, positif 4, ini juga positif 4, maka persamaan reaksi redoks kita sudah setara. Kalau gitu kerjaan kita benar. Begitu ya nak cara mengeceknya. Baik anak-anak ibu, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Rajin berlatih itu kuncinya. Kimia itu mudah ya kalau kita rajin berlatih. Demikian anak ibu, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.